Pemirsa, penyanyi cilik yang kini beranjak remaja Farel Prayoga ternyata menyimpan cerita sedih dalam hidupnya. Nyatanya, remaja berusia 15 tahun itu sejak masih bayi telah berpisah dengan ibu kandungnya. Dan belum lama ini, Farel akhirnya bertemu dengan perempuan yang telah melahirkannya ke dunia. Pertemuan pertama dengan sang ibu ternyata hadiah kejutan yang diatur oleh sang manajer. Lalu seperti apa rasa syukur yang dirasakan Farel bisa bertemu dengan ibu kandungnya? Itu aku sebetulnya nggak tahu apa-apa, itu sebetulnya rencana manajer aku ya kayak disurprisein gitu ya. Makasih ya waktu itu nggak tahu apa-apa sih, aku pulang sekolah sih itu ya, posisi hari apa gitu kalau nggak salah tuh. Terus habis itu waktu aku ke rumah tiba-tiba ibu udah di rumah, kaget aja sih kayak loh gitu. Ya kalau kondisi beliau aman, alhamdulillah aman, keluarga juga aman, juga ada ngobrol-ngobrol diktat gitu. Terus habis itu ajak main ya gitu-gitu sih paling. Belum sama sekali belum pernah ketemu. Iya, karena emang posisi waktu itu gak ada planning kalau di hari itu aku ketemu ibu kandung aku. Jadi waktu disurprisein sama mereka kaget sih ya. Jadi kayak gimana ya, kalau dalam hati tuh kayak masih belum siap gitu, kayak tiba-tiba gitu. Terpisah hampir seumur hidupnya, Farel mengaku merasakan campur aduk dalam dirinya saat bertemu untuk pertama kalinya dengan sang ibu. Tak ada kata-kata yang terucap, hanya pelukan yang memiliki berjuta makna. Bagi remaja kelahiran 8 Agustus 2010 itu, bagaimanapun situasi yang terjadi antara dirinya dengan sang ibu, Farel bersyukur selalu ada doa dan dukungan dari sang ibu yang membuatnya bisa terus menjalankan karirnya. Campur aduk sih ya, sedih, bingung, asing, ini itu semua ada di situ. Di hari itu ada semua. Baru first time kemarin. Nggak ada sih, aku nggak ada ucapin apa-apa waktu itu, ya kayak cuman peluk aja. Ya ya udah peluk aja, renungin aja gitu aja palingnya. Ya kalau kataku ya ibu tetap ibu gitu loh. Terlepas dari masalah yang dia hadapin, kalau kasarnya tuh kayak sehina-hinanya dia tetap ibu kita gitu. Ya kabar baiknya sih ya alhamdulillah sih ya. Kalau semua memang berkelanjutan kabar baiknya, ya kami tetap mengurus masalah-masalah yang lain gitu. Meninggalkan keharuan yang tercipta dari pertemuan Farel dengan ibu kandungnya. Seperti inilah kemeriahan pesta private ulang tahun Syahrini dan putrinya Baby R yang digelar saat Syahrini pulang kampung ke Indonesia. Pemirsa, penyanyi Syahrini kini tengah pulang kampung ke Indonesia. Pemilik nama lengkap Rini Fatimah Jelani itu memang meninggalkan tanah air dan bermukim di Singapura sejak dinikahi oleh pengusaha Reino Barak di Masjid Tokyo Chami, Jepang. Tiba di tanah air dengan menggunakan private jet, dalam laman media sosialnya terlihat penyanyi yang akrab disapa Inces itu berjalan meninggalkan pesawat sambil menggendong putri tercinta Baby R alias Baby Mochi. Berada di tanah air, Syahrini pun menggelar pesta ulang tahunnya yang jatuh pada 1 Agustus secara mewah namun private. Terlihat sejumlah selebritis ternama hadir di pesta tertutup itu. Yang membetot perhatian, kue ulang tahun Syahrini begitu unik. Cake ultra raksasa dengan gaya chandelier menggantung di udara yang kemudian dipotong berdua bersama sang suami Reino Barak. Tak lupa, Syahrini pun mengobati kerinduan tampil di atas panggung dengan bernyanyi di acara ulang tahunnya. Bagi panggung tetap dalam rumah tangga sebagai suri rumah tangga. Terima kasih. Hanya satu yang tak mungkin kembali, tiada dusta, sumpah ku cinta sampai ku menutup mata. Izinkan aku untuk terakhir kali
ulang tahun. Harus gini sekarang kalau ketemu Inces. Yang ini. Harus gini katanya. Gisi. Tergores aja. Iya, kemudian lalu turun dari kamera itu. Tante. Iya. Inces rindu kesini, pastilah, pasti rindu berkegiatan ya, rindu bernyanyi. Syahrini bukan satu-satunya bintang di pesta mewah bernuansa putih itu. Pesta ulang tahun tersebut juga merayakan ulang tahun pertama putri sematawayang Syahrini dan Reino Barak. Baik Syahrini dan Baby R memang memiliki tanggal lahir yang sama, yakni 1 Agustus. Saat di dapur berbicara, Reino pun bercerita tentang aktivitas Syahrini selama tinggal di Singapura. Reino memuji sang istri yang selalu bangun jam 4 pagi. Lantas benarkah saat ini Syahrini memilih fokus pada suami dan anaknya dan akan total meninggalkan dunia entertain? Maju dikit sister. Oh. Yes, nice. Satu, dua. Bagus, satu, dua. Jika selama di Singapura kan Diva di Indonesia tiba-tiba hempang ke negeri Singapura. Ini saya yang jawab. Boleh gak ada masalah. Kehidupan istri saya di Singapura itu bangunnya jam 4 pagi. Wow. Lalu Biasanya sholat tahajud. Tapi sejak 1 tahun ini nyusuin anak. Habis itu nggak tidur lagi, lanjut sholat. Biasa itu sholat. Saya lanjutin. Saya harus berperang di siang hari. Jadi setelah itu apa ya, kasih makan anak pagi, siang, malam. Oh iya, kalau anak pertama bangun, maksudnya matahari udah terbit. Hari-hari sebagai ibu ya alhamdulillah semuanya dijalankan dengan baik sama Inces, berperan sebagai ibu sekarang, berperan sebagai istri. Masya Allah, alhamdulillah semuanya lancar. Perjalanan dia sebagai ibu lancar, sebagai istri apalagi. Agustus tanggal 1 setahun, barengan sama Inces, baru cukur rambut, lucu banget, dipotong pendek banget lucu banget. Lucu ya, seru ya Ran, zaman dulu ya gitu. Udah dulu ya, anak gua nangis gitu. Jadi sekarang udah nggak bisa lama-lama ngobrol, udah dulu bye gitu. Anak gua mau makan gitu. Jadi prioritas Inces udah sama anak sama suami sekarang. Terjun langsung ngurusin ini segini jadi ini ya udah aku kasih tahu juga buku menunya, baca juga ya, dia siapin semuanya, tinggal kasih ke mbaknya yang ngukusin, yang nge-mix, Inces yang ngasih makan. Pawon ini menjadi berkah, rame.